Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala nabiyil karim amma ba'd. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanya milik Allah saja, yang alhamdulillah malam hari ini masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga kita semua yang hadir di tempat ini selalu dijaga oleh Allah. Allah senantiasa terus memberikan kesehatan dan meluaskan rezeki seperti ini. Salawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita lanjutkan kajian Safinatul Najah. Faslun Tabtulus salati bi 14 khislatan. Di dalam safinah yang membatalkan sholat itu ada 14. Kalau dulu kita pernah belajar Fathul Qorib itu ada 11, di safinah ada 14. Yaitu yang pertama bil hadas, adanya hadas yang keluar dari lubang depan maupun lubang belakang, buang angin, buang air kecil dan lain sebagainya. Wa du'u'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamd, terkena najis yang tidak segera dibuang atau membawa najis. Jadi contoh ketika kita sholat terkena kotoran cicak, yang pertama yang harus kita bedakan, kotoran cicak itu kering atau basah. Ketika basah kita batalkan sholat kita, tapi ketika kering membuang seketika di tempat yang sekiranya aman dan jangan membawa najis. Yang disebut dengan membawa najis di sini, ketika di baju kita kejatuhan kotoran cecak, kita ambil kotoran itu kita buang, itu disebut membawa najis. Buang di sekiranya tempat yang aman. Kalau ada kotoran cicak jatuh di tempat kita sujud, kita mesti bisa melanjutkan sholat kita dengan mempermainkan gerakan kepala kita. Jangan sujud di tempat itu. Atau ketika di posisi sujud kita, di situ ada kotoran cicak yang bisa menyentuh lutut kita, bisa kita bergeser sedikit saat kita sujud. Ya. Jadi yang pertama bil hadasi, yang kedua wa bi wuqu'in najasati iltul kahalan min ghairi hamlin, terkena najis yang tidak segera dibuang dan tidak boleh membawa najis. Wal kisyafil aurat illa tustarhala, tersingkapnya aurat, terbukanya aurat yang tidak segera ditutup. Kita semua paham bahwa aurat laki-laki itu hanya dari pusar sampai lutut. Jadi seorang laki-laki ketika dia ingin mengerjakan sholat, gak pakai baju, hanya menggunakan sarung. Ketika sarung itu sudah menutupi pusarnya dan menutup lutut sampai ke lututnya, maka dia sudah boleh melakukan sholat. Namun selama ini kita tak pernah melihat, apalagi di masjid dan musholla, gak pernah lihat yang hanya menggunakan sarung. Kenapa? Di dalam Islam itu pun ada disebut dengan ilmu akhlak dan tasawuf. Tasawuf itu adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Memperbaiki sholat itu adalah sebuah ubudiyah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah, kita berdoa, kita memohon kepada Allah. Dan dengan memakai baju, memakai peci, harum-haruman, dengan pakaian yang lengkap, itu adalah akhlak. Makanya walaupun tidak wajib pakai peci, tapi pakai peci itu pun
sunnah dan memiliki pahala tambahan tersendiri ketika sholat berjamaah. Jadi wal kishafil aurat illa tustarhan, terbukanya aurat yang tidak segera ditutup. Jadi ketika kita sholat mungkin di rumah atau di mana, ketika ada angin kencang, sarung kita naik ke atas, kelihatan lutut kita, segera kita turunkan, segera kita menutup kembali aurat kita. Karena kapan aurat kita terbuka dan kita tak segera menutupnya, maka itu membatalkan sholat. Ada ulama yang mengatakan, gimana kalau dalam sholat itu ada teman yang bercanda? Kita lagi sholat, sarung kita diangkat, aurat kita kelihatan. Di dalam hal seperti itu batal sholatnya, kecuali sesuatu hal yang tak terduga, misal terkena angin dan lain sebagainya. Wa nutqi biharfaini aw biharfin mufhim 'abda. Di dalam sholat itu mengeluarkan satu kata, satu huruf atau dua huruf, yang mana huruf itu bisa dimengerti. Jangankan satu kata-kata yang gak manfaat di luar bacaan sholat, bahkan menegur imam ketika salah pun, itu pun harus pakai ilmu. Bukan hanya mengucapkan subhanallah, tapi mantapkan dulu di dalam hati ingin berzikir kepada Allah. Yang kedua, ingin mengingatkan imam yang sedang salah. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bukan bacaan sholat di dalam sholat, apalagi ingin memberikan hanya kode kepada orang lain. Maka kita diajarkan ketika di dalam sholat, kita sholat di rumah, kemudian ada tamu yang mengetuk pintu, dan saat itu kita sedang sholat, apa yang kita lakukan? Besarkan suara takbir. Kalau di saat itu kita sedang membaca surah, walaupun sholat itu adalah sholat yang bacaannya sir, tidak jelas, besarkan suara di saat itu, hanya untuk menggambarkan di dalam rumah ini orangnya sedang sholat, biar tamu ini tahu bahwa tuan rumah sedang sholat. Wabil mufattiri 'amdan, setiap segala sesuatu yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Wal ukhli kathiri nas, yang kecuali makan yang banyak tapi lupa. Segala sesuatu yang membatalkan puasa semuanya membatalkan sholat, kecuali makan tanpa sengaja, makan yang banyak tanpa sengaja. Puasa kita makan yang banyak, satu bakul, habis satu bakul kita baru ingat kita sedang puasa, lupa, tidak batal puasa kita. Tapi kalau sholat batal puasa, kecuali makan sedikit yang tidak sengaja. Ada sisa makanan di gigi kita masuk ke makan tanpa sengaja, tidak membatalkan sholat. Lagi-lagi ukuran sedikit itu apa? Yang disebut sisa makanan, kalau satu butir nasi itu bukan sisa makanan, itu makanan yang besar. Jadi setiap yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan puasa? Di antaranya murtad, haid, nifas, apalagi itu melahirkan, majnun, gila, mabuk dengan sengaja, mabuk. Majnun, orang gila nggak termasuk. Jadi kalau orang gila batal sholatnya. Jadi orang gila sekarang tuh enak, ya. Kalau nggak mau puasa jadi orang gila, nggak mau puasa, nggak mau sholat jadi orang gila. Mau bunuh orang, nggak dipenjara jadi orang gila. Cari polisi manapun nggak ada yang menangkap orang gila. Tapi enaknya lagi orang gila, COVID-19 ada di mana-mana. Mereka nggak jaga makannya, tempat tidurnya di tempat yang kotor, nggak pernah cuci tangan. Tapi belum ada ditemukan orang gila yang kena COVID. Belum ada orang gila yang kena stroke. Karena mereka nggak berpikir. Orang sakit itu, sekarang dokter itu menjadi ustadz semua, ustadz dadakan. Iya, ketika ada orang yang datang ke rumah sakit, apa nasihatnya? Ini
banyak pikiran, stres, tenangin hati, tenangin pikiran. Insya Allah. Jadi nasihat. Jadi kita nggak perlu ke rumah sakit kalau sakit. Datang ke majelis taklim. Insya Allah mudah-mudahan sehat semua. Jadi orang gila tuh nggak pernah mikir, nggak pernah stres, makanya sehat terus. Padahal pola makannya nggak dijaga. Wabil mufattiri amdan wal aqli katsira nasi aw salati rakatin mutawaliyatin walau syahwa. Bergerak 3 kali dengan gerakan yang besar. Tangan kita, siku sampai tangan kita bergerak seperti ini, gerakan yang besar. Leher itu kepala masuk ke gerakan yang besar. Walaupun kalau Bapak nonton di YouTube, imam-imam di luar negeri itu banyak orang yang imam karena terbiasa membaca Al-Quran, menggerak-gerakkan kepala itu digerakkan. Tapi ada yang mengatakan itu sudah membatalkan sholat. Ya Allah wa'ala. Cuma mereka yang tahu. Ketika tangan kita gatal, kita bisa menggerakkan 1 jari kita. Jadi ketika leher kita gatal, kita garuk ini jangan dengan 5 jari kita, tapi 1 jari kita letakkan di leher kita, kemudian kita garuk. Walaupun bergerak sampai 1000 kali, itu tidak dihitung gerakan 1000 kali. Jadi boleh ketika kita gatal garuk dengan 1 jari kita, tanpa harus menggerakkan tangan kita, tapi yang digerakkan jari, bukan tangannya. Ini gerakan besar, tapi 1 jari kita. Dan gerakan 3 kali ini di dalam 1 rukun. Kita berdiri 1 rukun, itu sampai 3 kali boleh bergerak. Kemudian ketika kita ruku, beda lagi. Jadi di dalam sholat pun ada pemutihan gerakan. Bukan surat-surat motor aja yang ada pemutihan, di dalam sholat pun ada pemutihan. Kita gerak rukun yang pertama, pindah ke rukun berikutnya, rukun berikutnya. 1 rukun itu tidak boleh gerak sampai 3 kali. Wal wadbatil fahisyah, melompat dengan cepat, dengan jangkauan yang jauh. Ini mungkin bisa kita lakukan ketika kita sholat sendirian atau sholat berjamaah. Imam batal. Ketika imam batal, yang maju menggantikan imam itu yang di belakang imam. Ini yang dimaksud dengan wal wadbatil fahisyah, melompat dengan jauh. Jadi seharusnya 1 langkah maju ke depan dengan pelan perlahan, tapi loncat 1 kali langsung di tempat imam. Itu loncatan, berarti sekali lompatannya jauh dan cepat, dengan lompatan yang tinggi, sehingga jaraknya jauh itu membatalkan sholat. Sekarang banyak penusukan imam. Beberapa hari yang lalu pun disentuh, ada lagi katanya, Ustaz kurang isi kejam digebukin. Dulu ketika imam batal sholatnya, kenapa di masjid-masjid itu ada pintu di samping? Ketika imam batal lewat situ, lewat pintu di samping. Yang di video kita lihat itu kan orangnya dari depan masuk. Itu tujuannya untuk itu. Ketika imam batal, imam itu lewat pintu samping tersebut, dan pintu samping itu tembus dengan tempat wudhu. Tapi kalau masjid-masjid besar biasanya di sebelah kiri itu jalur keluar, sebelah kanan itu sudah ada tempat wudhunya di depan. Ya, jadi melompat ataupun di shaf depan misalkan orang batal, kita yang ada di shaf kedua, karena di shaf pertama itu renggang, kita bisa maju, atau di shaf terdepan yang ada orang batal sholat itu bisa merenggangkan barisannya kalau dia paham. Tapi terkadang nggak semua orang paham itu. Tapi alhamdulillah di tengah COVID-19 ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dulu kalau semua orang membenci yang namanya kunut, ada orang mengatakan membatalkan sholat, ada kunut nazilah, ini tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Ketika dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia, semua kelompok-kelompok yang dulunya nggak kunut sekarang sudah mulai banyak yang kunut.
saat awal-awal COVID, sekarang udah mulai nggak lagi. Dulu orang sholat benar-benar pengen merapatkan shaf, sampai ngincer, disebut sama orang-orang ngincer kaki kelingking di dalam sholat. Harus rapat lagi, harus rapat banget gitu ya. Sekarang orang semuanya sudah paham bahwa ternyata merapatkan shaf itu hanya bagian dari kesempurnaan sholat, bukan termasuk daripada rukun maupun syarat daripada sholat. Sekarang malah jaraknya tambah jauh 1 meter. Insyaallah. Wa darbatil mufritah, memukul dengan keras. Memukul dengan keras ini bisa 2 kejadian di dalam sholat. Yang pertama, mungkin ada nyamuk, kita pukul. Makanya dalam sholat itu kalau ada nyamuk, gerakkan badan kita, tangan kita, ketika kita memang sudah tidak bisa menahan gatalnya, yang bisa membuat mengusir nyamuk ini. Gak usah dipukul dalam sholat. Yang kedua, memukul ini bisa dilakukan oleh perempuan. Perempuan ketika imam salat, dia menegurnya tidak dengan kata-kata subhanallah, tapi dia dengan menepuk bagian anggota tubuhnya. Ya, jadi jangan menepuk, membunuh nyamuk ketika sedang sholat. Hindarkan hal-hal seperti itu. Kemudian waziyadati rukni fi aliyin 'amdan, mendahului imam 2 rukun dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, karena kalau kita sholat di kampung sendiri kita sudah paham watak imam, dia kebiasaannya seperti apa. Tapi di dalam perjalanan mungkin saja kita mendahului imam, karena kita nggak tahu imam itu seperti apa. Mungkin dia sudah sepuh, dan banyak orang itu di dalam sholat, misalkan dia udah lagi sujud, bangun dari sujudnya untuk berdiri, baru ngangkat kepalanya, dia udah takbir duluan. Makmum di belakang udah diri karena dia gerakannya lambat, apalagi dia duduk lagi sejenak, tumakninah, gitu ya. Sehingga banyak makmum yang lebih dulu pergerakannya daripada imam. Ketika mendahului imam 2 kali berturut-turut dengan sengaja, maka itu membatalkan sholat, kecuali kalau nggak sengaja. Jadi harus pelajari. Kalau orang majelis ta'lim al-hidayah, insya Allah udah tahu semua gimana Ustaz Romli, Ustaz Yadi kalau imam. Jadi bisa ngikutin pergerakan. Wa taqaddumi ala imamihi bi rukunaini fi'liyain. Tadi mendahului ini ketinggalan atau telat 2 rukun di dalam gerakan fi'li, di dalam rukun gerakan di dalam sholat. Dalam posisi berdiri, imamnya ruku, udah 1 rukun tuh. Bangun, makmum belum gerak-gerak, batal sholatnya. Ketinggalan 2 rukun dengan imam. Jadi makmum itu bergerak, harus imam lebih dulu daripada makmum, tapi jangan terlalu telat. Ada juga memang masjid-masjid besar yang jamaahnya banyak nggak menggunakan speaker. Bahkan masih banyak pas sekarang itu acara-acara tabligh akbar yang nggak menggunakan speaker dalam ceramah. Siapa yang nggak kenal dengan di Banten itu Abu Yadamiyati? Beliau itu ulama besar, pakunya kota Banten, sesepuh ulama besar di sana, pengikutnya banyak. Tapi sampai sekarang beliau itu ketika ada acara-acara nggak menggunakan mikrofon. Jadi masih banyak. Jadi masjid ketika kita sholat berjamaah, imamnya tidak menggunakan speaker, padahal besar masjidnya, tak kedengaran dari belakang, dan nggak ada bilalnya. Ini terkadang kita harus bingung dalam gerakan sholat, karena nggak khusyuk di dalam sholat kita. Ya nggak boleh ketinggalan 2 rukun fi'liyah dengan imam. Wa takhallufi bihima bi ghairi udhrin, menggantungkan sholat dengan sesuatu atau berpikir untuk membatalkan sholat ini dengan sesuatu. Misal kita mengatakan kalau hujan, kita datang ke masjid ini dalam kondisi mendung,
Kita lagi dijemur singkong atau dijemur pakaian, apa yang kita sampaikan di dalam hati kita? Atau masih dalam perjalanan belum sholat? Nanti kalau hujan saya langsung pulang, batal sholatnya. Jadi memang sudah ada rencana ancang-ancang untuk membatalkan sholat. Lagi nunggu orang. Di masalah hidayah ini matanya ngelip-ngelip ke kiri terus. Mau ada tamu. Dia bilang kalau tamunya datang, saya lihat mobilnya datang, batalin sholat. Itu udah batal sholat, gak sah sholat. Wa niyatikan is-sholat, berniat untuk memutuskan sholat. Jadi udah lagi sholat tuh, udah ada niatan, batalin gak ya? Batalin gak? Batalin gak? Orang lagi sholat, imamnya lama, baca surahnya lama, dia di belakang udah ngantuk, apalagi kurang sehat, imamnya kurang pengertian, baca yang panjang banget gitu. Akhirnya dia berpikir, batalin aja Pak ya. Berpikir untuk membatalkan sholat, maka batal sholatnya. Makanya di dalam kondisi seperti itu, belum mungkin nanti kita akan bahas, itu di dalam fikih ada bab mufarriqah. Mufarriq, niat sendiri. Jadi niat memisahkan diri di dalam sholat, dan karena buru-buru dalam perjalanan kita buru-buru, imamnya lama, mufarriqah, mufarriq. Jadi kita memisahkan diri di dalam sholat itu bisa lebih cepat kita dari imam, kita sudah tidak berjamaah. Kemudian yang terakhir, wa ta'liqi qat'iha bi syai'in wa taraddudi fi qat'iha. Di dalam sholat itu dia ragu-ragu, ini sholat sah nggak ya? Pakai pakaian, dia punya anak bayi di rumah, tapi anak bayi ini udah makan. Karena kalau kita punya anak yang belum berumur 2 tahun, tetapi dia masih meminum ASI daripada ibunya, air kencingnya itu belum najis. Dia udah makan 6 bulan tapi udah dikasih makan, ada campur dari ASI itu. Kemudian dia agak ragu-ragu dia. Tadi dari tempat kamar anak, ada najis nggak ya di sarung? Nah, ketika ada pemikiran itu, ragu-ragu dalam sholat ini sah apa enggak, ada najis atau enggak, maka batal sholatnya. Dia ragu-ragu, ada wudu nggak ya? Ada wudu nggak? Maka ketika dia ragu-ragu dalam kondisi seperti itu, batal sholat. Jadi itu 14 yang membatalkan sholat: bil hadas, wa biqul najasati, dan seterusnya. Bil hadas yang membatalkan sholat itu seperti buang angin. Di sini nggak termasuk tidur. Gak ada tidur. Tadi saya buka Fathul Qorib pun gak ada tidur. Jadi tidur itu tidak membatalkan sholat. Tidur itu tidak membatalkan sholat. Hanya ketika kita tidur, kita gak tahu apa yang terjadi. Ketika kita tidur, bisa saja kita buang angin di saat itu. Makanya ada yang mengatakan tidur itu menjadi lubang angin. Jadi banyak kemungkinan kita bisa buang angin di saat itu. Jadi ketika kita sholat, posisi kita duduk, itu lubang pantatnya tertutup, gak mungkin buang angin. Dia lagi posisi duduk, dia sholat tuh habis isya, karena ngantuk banget, ternyata masih sholat dalam kondisi duduk, bangun-bangun jam 3. Ini kelamaan sholatnya, berjam-jam. Apakah batal sholatnya? Nggak batal. Kenapa? Dia hanya tertidur dan dia posisi duduk. Kecuali sholatnya itu dia lagi sujud. Kalau lagi sujud udah habis. Udah habis, maka ketika dia tidurnya, jadi dilihat dulu. Di sini dalam 14 dalam fikih nggak membatalkan sholat itu tidur, nggak membatalkan sholat, tapi harus kita lihat dulu posisinya seperti apa. Kalau dia lagi sujud, maka batal sholatnya. Tapi kalau dalam kondisi duduk, maka dia tidak batal sholatnya. Jadi apalagi hanya berdiri, dalam posisi berdiri, tidur hanya sekejap, bentar banget, itu tidak membatalkan sholat. Ini saja malam hari ini kajian Safinatul Najah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanallah bihadzal min qadri rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi materi ilmuwan tentang sholat, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Dan mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada waktu 5 menit. Ada yang berpaham mungkin. Nanya. Pak. Nanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya yang belum mengerti itu tadi tentang yang membatalkan sholat ketika makmum itu ketinggalan 2 rukun, maksudnya rukun di mana? Ketinggalan 2 rakaat. 2 rakaat bukan 2 rukun aja. 2 rukun. Iya, 2 rukun. 2 rukun fi'li.